Ibu Rumonda, apa pemahaman Ibu kisah menyebut orang Batak itu juga keturunan Israel yang hilang? Ya, banyak orang bilang orang Batak, beberapa orang Batak meyakini bahwa dia ada darah Israelnya. Tapi saya tidak bicara darah Yahudi, tapi lebih kepada orang Israel ya. Dan bagaimana kenyataannya? Apakah saya setuju dengan pernyataan itu? Maka saya harus katakan saya lihat itu saya setuju karena saya punya pengalaman sendiri tentang pernyataan bahwa suku Israel pernah ada di tanah Batak. Suku Israel pernah ada di tanah Batak dan suku Israel itu berkembang di sana atau bisa jadi lebih mewarnai budaya setempat, budayanya orang Batak. Sehingga hari ini ada beberapa budaya yang ada di orang Israel itu ada di kita. Nah, saya punya pengalaman juga dari nenek-nenek saya, dari opung saya, dari mama saya. Cerita-cerita ini memang secara tertulis buku tidak ada, tetapi mereka menceritakan itu dan dari mulut ke mulut mereka ceritakan. Mama saya ceritakan ke saya, mama saya dapat dari opung saya. Nah, apa yang diceritakan oleh mereka ini sangat membuat saya tertarik adalah ketika saya ke Israel. Ketika saya ke Israel, saya menjumpai pertama kali saya ke sana itu saya lupa tahun berapa, tapi saya menjumpai di satu tempat yang namanya gereja doa Bapa Kami. Nah, di situ banyak doa Bapa Kami dalam segala bahasa, tapi bahasa Indonesia belum ada. Yang ada cuma satu kecil aja, itu tulisannya Batak. Nah, saya nggak bisa baca karena saya memang nggak ngerti, tapi saya bisa baca Bataknya gitu. Lalu saya tanya teman saya, itu apa? Itu aksara Batak gitu. Dari Indonesia loh. Kok bisa ada di sini? Nah, panjang dan lebar. Lalu dia bilang, oke, nanti saya bawa kamu ketemu seseorang, dia bilang gitu. Dan saya bangga sekali karena ada aksara Batak yang tulisannya yang saya nggak bisa baca, tetapi ada di situ. Nah, ketika saya bertemu dengan orang yang diajak, yang dia bilang kamu akan banyak ngerti, dia bilang. Lalu dia bukakan panjang dan lebar. Satu titik yang saya suka adalah ketika dia buka peta Indonesia. Dia bilang di mana lintasan-lintasan ketika bangsa Israel itu eksodus ya, mereka pergi lah keluar sampai ke bangsa-bangsa. Di Sumatera itu ada di Aceh, ada di Barus, ada tulisan Barusnya, lalu ada di Nias, ada di mana gitu. Nah, waktu saya baca Barus saya bingung karena saya nggak ngerti itu Barus itu apa ya, kota apa itu Barus gitu. Nggak, ya dulu minim, saya sangat minim dengan pengetahuan budaya Batak, saya minim sekali dengan pengetahuan topografi atau geografinya area-area di Sumatera itu minim sekali saya. Tapi saya mencatat itu dalam hati saya simpan aja. Nah, sampai di Indonesia saya pulang, saya tanya mama saya apa itu Barus. Lalu dia bilang bahwa Barus itu adalah satu perkampungan yang tadi kamu bilang apa itu Karo ya, orang Karo, dan itu ada marga ada batu. Oh, cuman gitu aja kan. Lalu saya bilang kenapa mama, saya bilang kenapa kamu bicara itu? Enggak, kemarin di Israel dia bilang katanya itu dulu pelabuhan. Nah, pelabuhan di mana orang-orang Israel itu dulu udah dari zaman dulu katanya. Nah, zaman dulunya ini yang buat saya agak kebingungan bagaimana untuk membuktikan itu, karena dia bicara zamannya Salomo segala lah. Sekarang aja saya bingung apalagi zaman Salomo gitu, membuktikannya kan sulit sekali gitu. Dia bilang mereka membeli datang ke Barus itu ngambil kemenyan. Lalu mama saya bilang, oh iya, di tanah Batak itu, apalagi di Tarutung. Nah, kebetulan saya orang Tarutung bapak saya, jadi ya, dia ceritanya Tarutung lah. Dia bilang itu aminjon gitu. Ya, itu kemenyan. Oh oke, wow, ada benang merahnya, saya bilang gitu. Nah, setelah itu mama saya nambahin, kamu tahu nggak? Dia bilang tuh orang Batak ada suku yang sekaligus agama. Kelompok suku atau komunitas yang juga sekaligus disebut juga sebuah agama katanya di kalangan orang Batak itu adalah Parmalim. Apalagi tuh Parmalim, saya bilang gitu. Iya, dia bilang tuh mereka punya ciri pakai tutup kepala.
dan mereka agak berbeda dengan orang Batak pada umumnya dibilang tuh. Dan Parmalim ini seperti jadi sebuah agama dibilang tuh. Terus mama saya bilang dulu opung-opungnya dia itu adalah kelompok itu. Nah, karena kelompok Parmalim ini jadi lebih orang Batak suka bilang itu kelompok kayak orang lebih kedukun ya, lebih kedukun gitu. Padahal bukan, kata mama saya, itu bukan dukun, tapi memang mereka punya cara sendiri ketika mereka menyembah Tuhan. Mereka pergi ke pohon, ke dekat-dekat pohon, ke gunung, lalu mereka menyembah. Mereka manggil Debata Mula Jadi Nabolon. Nah, ketika mama saya ngomong gitu, saya bilang, berarti benar gak sih dukun, Mak? Ya enggak, katanya. Enggak, tapi mama gak bisa menjawabnya. Nah, ketika dia ngomong gak bisa menjawabnya, saya tanya opung saya. Opung saya itu sumber pengetahuan yang luar biasa. Karena dia apa aja saya tanya dia bisa jawab. Lalu dia bilang, itu artinya dia memanggil Tuhannya yang menjadikan langit dan bumi, Elohim. Dia bilang Elohim itu yang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi mereka tidak tahu lagi nama itu, bahwa itu namanya yang pernah kamu bilang datang ke dalam kamar tidurmu itu, yang menyebut nama Yahweh. Mereka udah nggak tahu, mereka udah nggak mengenal lagi nama itu. Lalu saya berpikir, iya ya, benar juga. Kenapa? Karena sejarah di kitab suci kan berkata bahwa mereka terbuang dan mereka semakin jauh dari Israel. Ketika mereka makin jauh dari Israel, mereka jauh dari pengajaran. Mereka jauh, yang jadi yang mereka punya adalah yang dasarnya saja, yang sangat esensinya aja. Tapi lebih detailnya mereka udah lupa karena tidak ada pengajaran lagi. Nah, itu yang membuat mereka cuman memanggil Debata Mula Jadi Nabolon. Nah, bagusnya orang Batak ada Nomensen masuk. Nomensen itu orang Jerman. Tidak banyak yang tahu bahwa Nomensen adalah keturunan Yahudi. Nah, mereka dia mengajarkannya menggunakan budaya yang ada setempat. Jadi dari Yahweh, bahasa Jerman gak ada Y, jadi Jahwe, Jahowa, ya. Lalu datang ke Batak jadi Jahoba. Tetapi unsur 4 huruf itu sebenarnya ada. Nah, karena pengajarannya dari mulut, akhirnya yang ditulis, yang diingat adalah yang apa yang didengar, Jahoba. Cuman seperti itu. Nah, itu dari sudut agama ya. Saya melihat bahwa peninggalan itu ada. Habis? Nah, lalu setelah itu dari budaya, ya. Saya mempelajari bahwa banyak suku di Indonesia ini cuman Batak lah yang memiliki budaya yang mirip, sangat mirip dengan orang Yahudi, dengan orang Israel. Ada beberapa kemiripan. Banyak. Satu, orang Yahudi, Israel Yahudi itu rata-rata mereka kalau misalnya menikah, mereka menganjurkan anaknya itu tidak keluar dari suku mereka, tidak boleh keluar dari kaumnya. Dan mereka pergilah ke rumah adik perempuan bapaknya misalnya. Jadi kalau di kita tuh pariban. Nah, suruh pergi cari paribannya, ke rumah tulangnya, kamarnya seperti itu satu. Terus ada lagi, kalau orang mati, orang Batak mengandung, menangisi, meratapi. Nah itu cuma orang Batak yang ada di sini, di Indonesia ini. Jadi itu mirip orang Yahudi. Bahkan mereka bisa, kalau mereka nggak ada yang bisa nangis, mereka bayar orang. Mereka bayar orang untuk meratapi. Ya, orang Batak juga gitu. Terus ada lagi kayak silsilah, ya, suku yang paling banyak yang tahu nenek moyangnya, tetapi hanya orang Batak yang mirip sama mereka bisa langsung tahu. Kamu anaknya siapa, nomornya berapa, ini segala macam. Tarombo. Nah kita juga seperti itu. Mereka juga kan di kitab suci juga jelas banget mereka punya tarombo silsilahnya. Nah ada banyak lagi lah cara makan apa segala macam, hormat kayak ke hula-hula gitu. Nah itu ada semua. Jadi saya bilang dari budaya, pendekatan budaya, Batak punya pendekatan yang sangat dekat dengan budayanya orang Israel dan atau juga orang Yahudi. Kalau Yahudinya mungkin lebih kepada Parmalimnya, ya, lebih Parmalimnya, pendekatannya lebih kepada Parmalim. Lalu yang lainnya mungkin
eh, apa ya, gestur tubuh, lalu suara, intonasi ngomong. Itu saya pernah mencoba orang Batak di sebelah orang Yahudi. Saya nggak memperhatikan pronunciation-nya atau kata-katanya apa gitu, tapi saya meremut, saya dengerin apa tekanan-tekanan mereka. Itu punya gestur, nada, cara berbicara yang mirip sekali gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi pertanyaannya, Ibu. Berarti mitologi khususnya Toba yang menyebut asal mula orang Batak itu turun di Pusuk Buhi begitu, di satu bukit di Samosir itu bagaimana? Ya, pada umumnya orang Batak punya pemahaman itu, tetapi saya terima dari mama saya, dari opung saya, dari semuanya pemahaman yang agak berbeda. Ya, kita nggak punya pemahaman, tidak diajarkan pemahaman tentang orang Batak itu dituruni di atas Pusuk Buhit yang dikawini dengan perempuan yang tidak jelas identitasnya. Dia buru apa, yang segala macam apa ya, orang Batak ada borgor atau apa? Saya nggak ngerti dah pokoknya. Yang saya baru belajar juga itu. Nah, tapi budaya kita punya apa, mitologi ya, mitologinya orang Batak ya, it's okay karena udah cukup lama. Tapi saya pribadi tidak terlalu ini dengan mitologi itu, karena pasti kita ini semua ada cikal bakalnya. Apapun yang ada di dunia ada cikal bakalnya gitu. Terima kasih Ibu Rumondang, Guru Si Tompul sudah bersiaran di Suara Dabian Channel. Terima kasih. Terima kasih.